pembuatan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan keuangan ini. Manajer keuangan perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. 2. Tujuan laporan keuangan. 1. Tujuan umum. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan disebutkan sebagai berikut. A. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. B. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. C. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. D. Memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan harta dan kewajiban. E. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. 2. Tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menjanjikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar. 3. Jenis laporan keuangan. Setelah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi, kemudian ringkasan transaksi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Laporan keuangan menurut pernyataan Standar Laporan Keuangan Nomor 1 Tahun 2002 atau PSAK Nomor 1 Tahun 2002 terdiri dari A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan arus kas, E. Catatan atas laporan keuangan. 4. Komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan suatu posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut. A. Aktiva, B. Kewajiban. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Satu periode tertentu misalnya 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka selisihnya disebut laba bersih. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka selisihnya disebut rugi bersih. Komponen-komponen laba rugi adalah sebagai berikut. A. Penjualan, B. Harga pokok penjualan, C. Laba bruto, D. Laba beban usaha, E. Laba usaha, F. Pendapatan beban lain-lain, G. Laba sebelum pos luar biasa, H. Pos luar biasa, I. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, J. Laba sebelum pajak penghasilan, K. Pajak penghasilan, I. Laba bersih. Yang kedua, laporan laba rugi. Laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan.
satu periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka selisihnya disebut laba bersih. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka selisihnya disebut rugi bersih. Komponen-komponen laba rugi adalah sebagai berikut: A. Penjualan, B. Harga pokok penjualan, C. Laba bruto, D. Beban usaha, E. Laba usaha, F. Pendapatan dan beban lain-lain, G. Laba sebelum pos luar biasa, H. Pos luar biasa, I. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, J. Laba sebelum pajak penghasilan, K. Pajak penghasilan, L. Laba bersih. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan mengenai perubahan modal pemilik suatu perusahaan selama 1 periode, misalnya 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Dari laporan ini dapat diketahui apakah modal pemilik bertambah atau berkurang bila dibandingkan dengan modal pemilik sebelumnya. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha yang terjadi selama 1 periode, setiap 1 bulan atau 1 semester atau 1 tahun. Arus kas adalah arus masuk kas atau penerimaan kas dan arus keluar kas atau pengeluaran kas. Arus kas atau penerimaan dan pengeluaran kas dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. 5. Tujuan laporan keuangan. Pertama, untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. B. Menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawab manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Yang berikut adalah penggunaan laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Yang pertama, investor. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, memberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah dan kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bertanggung pada perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang ketujuh, masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan
dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitas.